Shalom, Shalom. Jemaat Kudus yang terkasih. Dari dulu sampai sekarang ada banyak pertanyaan mengenai pemahaman tentang Alkitab, tentang hubungannya dengan orang kudus hari ini. Dan pertanyaan-pertanyaan tersebut juga ada jawaban-jawabannya. Tetapi karena banyak sekali, banyak macam jawaban yang beredar di komunitas orang kudus, seringkali membuat orang-orang kudus jadi bingung karena terlalu banyak perbedaan jawaban tersebut. Hari ini kita akan memulai program Question and Answer, Q&A, dan kita akan menjawab bersama-sama semua pertanyaan-pertanyaan tersebut dari sudut pandang yang berbeda. Nah, di sini kita akan melihat bedanya. Kita akan memberikan jawaban dari sudut pandang sejarah penebusan. Melalui itu kita akan melihat kehendak Tuhan yang hendak disampaikan bagi kita semua. Hari ini yang menjadi narasumber bagi kita adalah Pendeta Dr. Yun Do Hee. Shalom Pendeta. Shalom, puji Tuhan. Gimana kabarnya? Baik-baik. Puji Tuhan. Pendeta, kita langsung saja mengenai pertanyaan yang sampai hari ini masih banyak di internet beredar mengenai kremasi. Hal kremasi ini ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak boleh. Bahkan ada yang bertanya, ya emangnya Tuhan gak punya kuasa untuk membangkitkan orang yang sudah dikremasi? Hal-hal yang seperti ini masih menjadi pertanyaan besar bagi orang kudus. Bagaimana pandangan Alkitab tentang hal kremasi ini? Terlebih dahulu kita harus tahu bahwa di hadapan Allah semua orang itu hidup. Coba buka Alkitab. Lukas 20 ayat 38. Lukas 20 ayat 38. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Satu lagi, Kisah Para Rasul 10 ayat 42. Kisah Para Rasul, coba baca ya. Saya bacakan. Kisah 10 ayat 42. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Ya, 2 Timotius 4 ayat 1 juga. Kemudian 1 Petrus 4 ayat 5. Saya baca 2 Timotius 4 ayat 1. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Nah, dan dikatakan juga bahwa pada waktu penghakiman Allah mengeluarkan orang-orang yang telah mati bahkan dari dalam maut, dari dalam laut. Wahyu 20 ayat 13 mengatakan demikian. Nah, di Alkitab bisa kita lihat beberapa contoh kasus bahwa kremasi atau jenazah dibakar adalah tanda bahwa seseorang itu dinilai jahat. Mungkin pendeta bisa memberikan beberapa contoh tentang hal ini. Contoh, misalnya orang-orang yang dikutuk Tuhan mati dengan terbakar oleh api. Orang-orang yang dikutuk Tuhan mati dengan terbakar oleh api. Coba lihat Bilangan 16 ayat 35. Bilangan 16 ayat 35. Bilangan 16 ayatnya yang ke-35. Lagi keluarlah api berasal daripada Tuhan lalu memakan habis ke-250 orang yang mempersembahkan ukupan itu. Selanjutnya Kejadian 19 ayat 24 sampai 25. Kejadian 19 ayat 24 sampai 25. Kejadian 19 ayat 24 sampai 25. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora. Berasal dari Tuhan dari langit. Dan ditunggang balikkannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Satu lagi, Imamat 21 ayat 9. Imamat 21 ayat 9. Imamat 21 ayat 9. Apabila anak perempuan seorang imam membiarkan kehormatannya dilanggar dengan bersundal, maka ia melanggar kekudusan ayahnya dan ia harus dibakar dengan api. Demikian. Kemudian kedua,
penguburan itu cara yang mengakui kedaulatan Allah. Tetapi kalau kremasi itu seperti cara yang dibuat-buat oleh manusia. Coba kita lihat, buka 1 Korintus 6 ayat 19. 1 Korintus 6 ayat 19. 1 Korintus 6 ayat yang ke-19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Satu lagi saya baca, Roma 14 ayat 8. Roma 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Ya kan? Amin. Nah, kemudian ketiga, membakar jenazah dianggap sebagai perbuatan yang kejam sehingga mendatangkan penghakiman. Amos pasal 2 ayat 1. Coba buka. Amos pasal 2 ayat 1. Saya bacakan Amos 2 ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Moab, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena ia telah membakar tulang-tulang Raja Edom menjadi kapur. Nah, seperti demikian, mayoritas kasus kremasi atau kasus jenazah dibakar itu di Alkitab itu bagaimana? Mayoritasnya berhubungan dengan kutuk atau kenajisan. Ini bukannya maksudnya orang yang dikremasi atau jenazahnya dibakar adalah orang yang terkutuk. Cuman maksudnya yang muncul di Alkitab kasus-kasusnya seperti itu. Jadi muncul pertanyaan lagi Pak Pendeta. Bagaimana dengan orang-orang Kristen yang meninggalnya di negara-negara yang biaya pemakamannya atau bahkan harga kuburannya itu bisa sampai miliaran rupiah. Bahkan Hong Kong katanya 5 miliar, Pak Pendeta. Ini mahal sekali. Gimana jadinya? Di Indonesia, karena tanah pun luas, maka tidak ada larangan untuk menguburkan jenazah kan? Puji Tuhan. Tetapi di Hong Kong, nyatanya tanah untuk mengubur itu tidak ada. Kalau di Jepang, bahkan ada hukumannya bahwa ada teman saya, pendeta yang melayani di Jepang, dia katanya harus dikremasi. Hanya abunya saja yang ditaruh. Maka orang-orang jemaahnya yang mau dikuburkan, dikirim ke Korea gitu katanya. Nah, di Korea pun ada taman makam pahlawan bagi orang-orang yang telah berkorban untuk negara. Nah, di situ tidak boleh menguburkan jenazah. Bolehnya dikremasi dan abunya saja yang ditaruh di situ. Lalu anggota keluarga yang belum percaya bisa saja kan mengkremasi anggota keluarga yang sudah percaya. Tapi tentang penyelamatan itu tidak ditentukan berdasarkan perbuatan. Tentu perbuatan yang dilakukan dengan iman itu membuat iman menjadi sempurna. Akan tetapi pada akhirnya perbuatan itu sendiri tidak bisa menjadi penentu iman. Nah, coba lihat rasul-rasul di zaman gereja mula-mula seperti Petrus. Ya kan? Mereka mati dengan ada yang disalib, ada juga yang dibakar. Akan tetapi bukannya roh jiwa mereka tidak memperoleh keselamatan kan? Keputusan tentang penyelamatan itu hanya berdasarkan iman, bukan berdasarkan perbuatan. Jadi kalau mengenai hal ini tentang kremasi dan penguburan, penulis seri Sejarah Penebusan Pendeta Senior Abraham Park, apakah pernah bicara tentang hal ini? Tentang apa? Bagaimana pendapat dia? Saya belajar lewat Pendeta Senior Abraham Park bahwa pemakaman yang benar bagi jemaat kudus yang percaya bukanlah dikremasi, tetapi dikubur. Nah, pada kasus-kasus yang tidak memungkinkan untuk dikubur, pengecualian mau tak mau. Tapi tidak bisa dikatakan bahwa karena tidak dikubur maka tidak bisa dibangkitkan.
Cuman ada kasus-kasus yang mana sebenarnya bisa dikuburkan, tetapi memilih untuk dikremasi demi kenyamanan. Tentang kremasi, kalau dikubur maka jangan mengambil cara kremasi. Kremasi itu memang itu tidak bisa dianggap sesuatu yang jahat. Tapi Alkitab menampakkan itu sebagai suatu rupa ketidaksalehan. Maka jika bisa harus mengikuti cara penguburan. Dikatakan di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 22, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Tadi ada statement Pendeta Yun menarik. Dikatakan bahwa kremasi tidak bisa dianggap sesuatu yang jahat. Tetapi Alkitab menampakkannya sebagai rupa ketidaksalehan. Ya. Tapi misalnya Pak Pendeta, ada seorang percaya Yesus, dia telah menjalankan kehidupan yang saleh, dia naik pesawat, pas dalam perjalanan musibah terjadi, pesawatnya meledak. Nah, bagaimana mengenai hal ini? Pesawatnya meledak di udara ya. Pada waktu kebangkitan, meskipun orang mati dengan cara apapun, meledak, tenggelam atau apapun, semua unsur-unsur tubuhnya akan dikumpulkan dan dibangkitkan. Seperti yang tadi saya sebutkan, Wahyu 20 ayat 13. Nyatanya Allah dapat membangkitkan bahkan dari abu sekalipun. Coba bayangkan, misalnya orang Kristen yang maju berperang dan mati karena kena bom. Mereka tidak ada salahnya kan? Hanya saja kremasi itu menyimbolkan api neraka, maka jangan dikremasi. Jika dengan mengetahui pemeliharaan atau kehendak Tuhan yang seperti ini, tapi tetap mau kremasi, ya saya pribadi pikir, bukankah itu jadi dosa melawan kehendak Allah? Jadi intinya, apakah jemaat kudus itu harus dikuburkan? Betul, cara pemakaman yang Alkitabiah adalah dikuburkan. Tapi bisa saja kan jenazah seseorang terbakar tanpa bisa mengelak. Meskipun begitu, bukannya berarti orang itu jadi tidak diselamatkan. Situasi matinya seperti apa atau situasi tubuhnya seperti apa itu tidak menjadi penentu penghakiman. Tetapi meskipun demikian, bukannya berarti mengkremasi itu boleh. Maksudnya, meskipun yang lebih tepat itu dikuburkan di tanah, tetapi kita tidak boleh sembarang menilai atau menghakimi tentang kremasi. Pak Pendeta, kan mengenai kremasi ini sudah sangat umum di dunia. Bahkan di kalangan orang yang percaya Yesus pun seperti hal ini menjadi hal yang biasa, normal. Nah, kembali lagi kepada pemahaman yang mereka miliki. Pemahaman yang orang Kristen miliki tentang kremasi. Kok bisa sampai ke hal tersebut? Sampai berpikir bahwa kremasi sebenarnya it's okay lah gitu. Bisa muncul hal seperti ini. Bagaimana? Ini bicara tentang kayak semacam pola pikir ya? Ya, pola pikir orang yang percaya. Nah, kalau lihat 2 Samuel pasal 6, tahu kan ada peristiwa Daud hendak memindahkan tabut hukum Tuhan. Iya. Nah, ketika lembu-lembu yang menarik tabut hukum itu berjingkrak-jingkrak dekat tempat pengirikan Nakon, bahaya kan? Jadi tabutnya bisa jatuh. Maka saat itu apa? Uja yang mengiringi perpindahan tabut itu mengulurkan tangannya dan menyentuh tangan itu. Tetapi saat itu apa? Apa yang terjadi? Ya, disambar Tuhan. Ya, disambar mati kan? Penyebab utama kenapa ia mati adalah karena kesalahan. Kesalahan apa? Kesalahan bahwa tabut hukum itu bukannya dipikul, tetapi apa ini? Tetapi dinaikkan di atas kereta yang baru. Ini kesalahan mereka waktu itu ya? Betul. Maksudnya kesalahannya di situ adalah humanisme yang mengedepankan kenyamanan dan kemudahan bagi manusia.
Coba baca ya, 1 Tesalonika 2 ayat 4b. 1 Tesalonika 2 ayat 4b. 1 Tesalonika 2 1 Tesalonika betul. 1 Tesalonika 2 ayat 4b. ayat 4b. Baca semua? Saya baca semuanya ya Pak Pendeta ya, supaya kita tahu Ya. secara keseluruhan. Sebaliknya karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Ya, amin. Lalu saya baca satu ayat yang di Perjanjian Lama. Mazmur 116 ayat 15. Mazmur 116 ayat 15. Dikatakan, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Itu sebabnya sangatlah jelas bahwa secara Alkitabiah yang kehendak Allah bukanlah kremasi atau dibakar, melainkan dikuburkan. Terakhir, saya baca satu ayat lagi. Galatia 6 ayat 7. Galatia 6 ayat 7. Kita baca sama-sama. Baik. Galatia 6 ayat 7, 3, 2, 1. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Nah, sampai sini. Allah tidak boleh dipermainkan. Saudara yang terkasih, demikianlah pembahasan kita mengenai kremasi. Kiranya pertanyaan dan jawaban yang telah kita berikan bisa memberikan kita pemahaman yang lebih disegarkan lagi mengenai hal tersebut. Bila mana ada pertanyaan, silakan disampaikan melalui WhatsApp ataupun lewat komen di bawah, dan kita akan membahasnya di dalam kesempatan selanjutnya. Sampai kita bertemu kembali. Terima kasih untuk Pendeta Yun. Kita salam berpisah dengan semua jemaat kudus. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Shalom dan sampai jumpa. Shalom.